anak-anak? Pagi, Pak. Pagi ya. Iya. Eh, Terima kasih atas kehadiran kita semua di pagi hari ini ya. Apakah semua sudah absen yang Bapak sharekan di WA group lewat Google Form? Pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh menjadi sumber pengetahuan kita. Mulai pembelajaran kita, silahkan Alexandro untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak tadi ya lewat WA group. Setelah itu nanti tugas dalam bentuk lembar kerja akan Bapak sharekan lewat Google Classroom seperti biasa ya. Memulai pembelajaran kita ini Bapak mau bertanya ya. Di kelas 7 kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Betul tidak ya? Betul, Pak. Iya. Apa kira-kira ciri-ciri makhluk hidup? Silahkan. Bisa bernapas, Iya. Berkembang biak. Iya. berkembang biak, Ya, apalagi? Kita kelas 9 ini kita belajar tentang salah satu dari ciri makhluk hidup itu yaitu berkembang biak. Berkembang biak atau istilah lainnya reproduksi. Kalian masih ingat nggak reproduksi itu apa? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Bagus ya. Berarti ada proses biologis gitu ya. Oke, ada proses biologisnya. Ada yang lain? Silakan Lin. Ya. Jadi dua jenis, Ya, apa saja itu? seksual dan aseksual. Bagus, Alinnya. Iya, ada reproduksi aseksual dan reproduksi secara seksual. Itu, coba Bapak akan tampilkan sebuah gambar. Perhatikan. Bapak akan menayangkan sebuah gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar itu? Mangga, Buah mangga. sayur. Mangganya bisa hidup walaupun hanya dalam polybag. Oke, ada yang lain? Menanam sayur hanya dalam pelaron tanpa dalam tanah. Oke, menanam sayur ya tanpa hanya media tanah. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran apa? Tujuan kita belajar hari ini. Silahkan dibaca dulu, Rispa. Setelah mempelajari serangkaian materi, peserta didik diharapkan dapat pertama menjelaskan pengertian perkembangbiakan. Bapak akan tampilkan sebuah video. Nanti kalian menulis. Tulis satu pertanyaan masing-masing, satu orang menulis satu pertanyaan nanti dari video yang sudah kelihatannya. Ya, baru mulai. Oke, sekarang Bapak akan tunjukkan. Silahkan nanti untuk mengajukan satu pertanyaan. Bunga salak jantan, bunga salak betina. Nanti Bapak ulangi putarannya ya. Perhatikan. Oh ya, silahkan. Mengapa? Apakah perkembangbiak salak dalam generasi? Apakah perkembangbiakan salak Apakah perkembangbiakan salak termasuk dalam perkembangbiakan generatif? termasuk? Oh ya, bagus. Dalam Ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif kirim ke WA grup kalian ya. Oke, selanjutnya perhatikan dulu presentasi Bapak nih. Bapak akan Ya, sudah terlihat semua ya? Mana, Pak? Ini. Nah, ini sudah kelihatan belum? Classroom. Sudah semua bisa membuka Google Classroom ya? Silahkan dijawab dulu. Ya. Silahkan jawab dulu. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan nanti lewat WA di chat Bapak ya. Bapak misalnya tidak bisa masuk.
kita masuk lagi. Tes tuh. Baik, semua sudah kumpul ya, sudah masuk ke Google Meet dari Google Classroom tadi. Apakah semua sudah mengerjakan LKPD kelompok pertama ini? Bapak persilahkan kelompok 1 yang sudah mengirim hasilnya ke Bapak, nanti silahkan dibaca nanti hasilnya ya. Nanti akan ditanggapi oleh kelompok kelasnya. Ya, Pak. Silahkan dibaca dulu hasil kelompoknya. Silahkan baca yang dari layar, boleh? Ya, Pak. Ya, silahkan baca dulu. Nama bagian bunga. Yang pertama, kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai kelamin betina atau dikenal sebagai gynoecium. Yang kedua, tangkai putik. Kelompok 2 yang sudah membaca hasil jawabannya, silahkan kelompok 3. Si Alexandro kelompok 3 baca dulu nomor 2 nya hasil kelompoknya. Nomor 2, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. A. Bunga sempurna. Kelompok bunga sempurna adalah Kalian bertanya, Bapak akan tampilkan di sini lah. Oke, ini ada kelompok 2 yang mau bertanya ya. Silahkan nanti Bapak tampilkan dulu pertanyaan. Silahkan bertanya, tulis pertanyaannya. Ayo, pertanyaan kelompok 2, Rena. Baca dulu soal pertanyaan kelompok kalian. Apakah setiap bunga yang ada di sekitar kita selalu sama sesuai LKPD yang dipresentasikan? Iya, oke. Bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi tidak memiliki penghiasan bunga dan atau tidak memiliki alat kelamin bunga. Jadi bunga tidak harus sama seperti gambar. Oke. Jadi tidak harus sama seperti gambar di LKPD. Bagus. Si Andika, silahkan baca hasil kelompok kalian. Ya, alat perkembangbiakan pada bunga tidak benang sari saja atau hanya putih. Sekarang, mari kita simpulkan bersama-sama hasil kerjanya. Siapa yang bisa? Kesimpulannya, pertama, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan kelamin betina. Penyerbukan. Untuk terjadinya pembuahan tanaman salak perlu penyerbukan karena tanaman salak merupakan tanaman berumah dua. Artinya ada tanaman betina dan ada tanaman jantan. Penyerbukan dapat terjadi secara alami jika jumlah dan penyebaran antara tanaman jantan dan betina seimbang dan merata. Dan bekerja dengan baik ya. Kita tepuk tangan dulu bagi kita. Silakan. Oke, terima kasih ya yang sudah membaca presentasinya tadi dengan baik ya. Jadi masalahnya tadi berarti bisa terjawab ya. Kenapa tadi di awal tadi buah salak gitu ya tidak menghasilkan buah karena dia adalah jenis tanaman berumah dua atau jenis tanaman tidak lengkap, bunga tidak lengkap ya. Kenapa bunga tidak lengkap? Tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 2 karena bunga dikatakan tidak lengkap karena dia tidak memiliki salah satu dari kelengkapan bunga itu ya. Jadi dia tidak memiliki hanya satu saja, apakah dia hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki putik saja. Akibatnya dia harus mencari tanaman salak yang lain untuk bisa melakukan penyerbukannya. Dan apa yang menjadi kelebihan kita ya, kita sama-sama merefleksikan tugas kita ya. Silahkan nanti dibaca lagi pembelajarannya. Setelah ini kita akan masuk ke soal kuisis ya. Oke, Alexandro, silahkan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.